Puji Tuhan, kita bisa kembali beribadah pada siang hari ini. Ada yang suka cita? Amin, haleluya. Saudara kekasih dalam Kristus yang mengikuti ibadah ini baik lewat online maupun yang hadir di sini. Hari ini saya akan khotbah dengan judul Ikut Tuhan itu serius atau santai? Ikut Tuhan itu harus benar-benar sungguh-sungguh atau bisa santai aja lah. Dulu kita pernah belajar tentang ilmu ekonomi. Di SMA saya IPS. Jadi IPS itu salah satu mata pelajarannya adalah ilmu ekonomi. Nah, ekonomi mengajarkan rumus begini. Dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya atau dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, itu yang diajarkan oleh ilmu ekonomi. Nah, bagaimana dengan ilmu iman? Bagaimana yang diajarkan oleh gereja? Bagaimana yang diajarkan oleh Alkitab? Alkitab mengatakan apa? Menabur sedikit, menuainya bukan banyak. Hah? Enggak ya? Kalau mau menuai banyak, harus banyak. Oh, jadi bagaimana antara rumus ilmu ekonomi dengan Alkitab? Tidak nyambung, tidak sama. Jadi kita ikut yang mana? Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, modal sekecil-kecilnya, dapat hasil sebesar-besarnya, mau ikut yang itu, atau mau ikut seperti firman Tuhan bilang, kamu mau dapat yang besar, kamu juga harus menabur yang besar. Ikut yang mana? Beda bagian. Hah? Beda bagian. Beda bagian. Jadi kadang-kadang ikut Alkitab, kadang-kadang ikut ekonomi, dunia. Sekarang ilmu atau rumus ekonomi itu sudah ditinggalkan. Nggak bisa, nggak ada pengorbanan kecil tapi dapat hasil besar. Itu nggak ada. Nggak ada itu, nggak laku. Ya nggak kepake, makanya dibuang. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Harusnya gereja, harusnya orang Kristen itu mempengaruhi orang dunia. Setuju? Kita ini anak Tuhan harusnya mempengaruhi, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang di luar sana. Betul? Tapi kenyataannya kadang-kadang tidak sesuai. Kita justru dipengaruhi oleh orang lain. Contoh sederhana. Contoh sederhana. Ini kata orang dunia ya. Prinsipnya begini. Mudah hidup foya-foya. Tua hidup kaya dan sejahtera. Mati masuk surga. Pernah dengar ada yang bilang begini? Waktu muda, foya-foya. Udah tua, hidup sejahtera dan kaya. Udah mati, masuk surga. Enak nggak? Enak banget ya. Ada yang mau begitu? Nggak mau ya? Salah satu yang punya prinsip begini adalah Rano Karno. Sekarang waktu di Jakarta. Dia tambah lagi, waktu kecil terkenal. Betul nggak Rano Karno kecil terkenal? Oh iya. Pernah nonton filmnya dulu? Si Rano, ya. Masih kecil sudah naik sepeda motor. Gagah banget gitu ya. Nah, kecil dia terkenal. Kaya, dewasa, lebih terkenal, kaya, tua, dapat jabatan dari wakil bupati, wakil gubernur, gubernur Banten, kemudian sekarang wakil gubernur Jakarta.
Dan kalau mati masuk surga. Enak banget ya. Nah, orang Kristen juga kadang-kadang mengambil prinsip ini. Coba, lagi ibadah, HP-nya di silent. Ya, oke. Orang Kristen juga sudah kena penyakit dunia. Apa itu? Ingin santai, doa santai, baca Alkitab santai. Semuanya serba santai. Tapi ingin berkatnya banyak. Ada nggak yang gitu di sini? Ada nggak yang begitu di sini? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku kan? Nggak ada yang ngaku. Saya mau mengajak kita sejenak ya, membayangkan. Pasti mungkin pernah lihat di televisi. Tahu Gaza? Dengar kata gajah? Bukan gajah binatang. Jalur gajah di Palestina. Pernah lihat di televisi? Apa yang pernah dilihat? Ribut terus. Oke, terus apa lagi yang pernah dilihat di televisi? Banyak kesedihan. Apalagi yang pernah dilihat di TV? Miskin. Apalagi yang pernah dilihat di TV? Anak-anak jadi korban. Nggak ada yang bilang begini. Yang saya lihat adalah bangunan-bangunan yang hancur. Ada lihat nggak? Ada lihat? Bayangin. Rumah-rumah mereka hancur. Rumah sakit dibom. Saya mau kita sejenak aja. Bayangkan. Kalau kita mengalami seperti itu gimana rasanya? Iya, nggak mau. Betul, nggak mau. Tapi coba bayangin kalau kita mengalami hal seperti itu gimana rasanya? Nggak bayangin aja nggak mau, apalagi ngalami. Ini pinternya kebangetan. Nggak bayangin aja nggak mau gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu. Ini memang tidak enak. Kalau Tuhan tidak buat, izinkan kesulitan dalam hidup kita. Kita hidupnya terlalu santai. Benar apa betul? Kapan kita betul-betul cari Tuhan? Waktu senang atau waktu susah? Waktu sehat atau waktu sakit? Jujurlah padaku. Jangan ada dusta di antara kita. Setiap saat. Setiap saat kah? Oke, baik. Baik, baik. Saya cari Tuhan setiap saat. Baik. Sekarang pertanyaan saya. Kalau ada dua kondisi. Kondisi susah dengan kondisi senang. Saat mana kita betul-betul cari dan butuhkan Tuhan? Hah? Jujurlah padaku. Kita cari Tuhan, butuhkan Tuhan ketika sakit atau ketika sehat. Menjerit minta pertolongan Tuhan waktu sehat atau waktu sakit. Waktu susah atau waktu senang. Ada yang memprediksi, meramalkan 5 tahun yang akan datang. 5 tahun itu tahun berapa? Sekarang tahun 2025. 2030. Ya, ada banyak ramalan kan? Ramalan 2035 Indonesia mengalami Indonesia emas, Indonesia yang berhasil, Indonesia yang jaya, Indonesia yang makmur, ada. 2045 ada, ya. Tapi ada yang bilang 5 tahun yang akan datang. Jadi tahun 2030. Berapa tahun lagi? 5. Itu sebentar atau lama? Lama kalau ditunggu-tunggu ya. Nah, ditunggu-tungguin lama. Tapi kalau nggak ditunggu, cepat banget. Marco, wah, ya, dari lahir, sekarang sudah hampir 10 bulan. Sekarang 2 bulan Mei. Tanggal berapa? Bulan depan sudah bulan setengah tahun. Bayangin, baru Natal kemarin.
Baru tahun baru. Sekarang udah Juni lagi. Udah mau Juni lagi. Udah mau Natal lagi. 5 tahun itu nggak lama. Nah, apa yang terjadi 5 tahun yang akan datang? Kita berdoa ini nggak terjadi. Tapi kemungkinan terjadinya nanti simpulkan sendiri, besar atau kecil. Yang diramalkan adalah tahun 2030, 5 tahun yang akan datang, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai angka 40%, hampir setengah. Mengerikan dan menakutkan. Sekarang saja dengan jumlah pengangguran yang ada sudah cukup besar. Apalagi diramalkan 5 tahun yang akan datang. Pengangguran di Indonesia jumlahnya 40%. Kita berdoa semoga itu tidak terjadi. Ya. Tapi saya mau beritahukan begini. Sekarang zamannya AI. Tahu AI? AI. Apa itu AI? Inggrisnya Artificial Intelligence. Indonesianya kecerdasan buatan. Jadi ini luar biasa. Dan yang luar biasa, kalau manusia makin lama makin apa? Merosot. Kalau AI makin lama makin pintar. Semakin hari dia semakin pintar. Kita dikasih 10 pertanyaan, masih bisa jawab. Dikasih 20 pertanyaan, masih kuat. Dikasih 100 pertanyaan, kelengar. Otak sudah panas. Badan sudah mulai lemas. Kasih pertanyaan 101, udah nggak bisa mikir. Kasih 110 pertanyaan, sudah menyerah. Tapi kalau AI, Artificial Intelligence, semakin dia ditanya, semakin dia menyimpan. Semakin dia menyimpan. Dan semakin lama, semakin pintar. Kita bisa tolak yang namanya AI? Nggak bisa. Jangan ada AI ya di dunia ya. Biar aja di dua negeri ada. Di Indonesia jangan ya. Nggak bisa. Nah, akibat AI ini muncullah robot-robot. Fisik. Ya. Kita lihat di video-video lah ya. Sekarang kan di Indonesia belum. Tapi di video-video kita lihat. Yang ngantar makanan, apa? Robot. Yang masak, robot. Segala sesuatu, robot. Robot dulu kita tahu bentuknya besi-besi ya. Ya, betul. Besi-besi. Bentuknya menarik atau tidak? Tidak. Ngomongnya, gitu ya. Nah, tapi kalau robot sekarang bagaimana? Wih, kok cantik. Ya, tapi betul ya. Robot sekarang kalau dia bentuknya perempuan, cantik. Besi enggak? Enggak lagi. Mukanya gimana? Ya kayak orang. Tapi kalau dia dibuka, baru ketahuan di dalamnya mesin. Maka ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang nanti sudah enggak lagi diisi oleh manusia. Tapi diisi oleh robot atau diisi oleh komputer yang isinya adalah AI. Salah satu ancaman berlaku untuk profesi kami, advokat, pengacara. Nanti jumlah pengacara akan jauh berkurang. Juga yang akan kena dampak adalah dokter. Oh, masa iya? Betul. Jumlah dokter nanti bertambah, tapi yang cari kerjaan semakin banyak. Karena orang-orang tidak lagi cari pengacara. Orang-orang tidak lagi cari dokter. Tapi sudah cari AI. Ketika orang punya kasus, dia tanya saja lewat chat GPT, semua kasusnya akan terjawab. Lebih daripada kemampuan seorang pengacara dalam memberikan jawaban. Karena seorang pengacara hanya mengandalkan otaknya dan daya ingatnya. Dan masalah hukum itu begitu banyaknya.
Ada hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional. Saya dari jurusan pidana. Untuk urusan pidana aja nggak mungkin semua saya kuasai. Nggak mungkin. Saking banyaknya. Itu baru satu, hukum pidana. Lagi bagaimana ada seorang pidana dia kuasai luar biasa. Perdata dia kuasai luar biasa. Tata negara pun dia sikat. Internasional dia sikat. Siapa orang di Indonesia seperti itu? Kalaupun ada cuma satu. Kalaupun ada cuma 10 dari 280 juta penduduk Indonesia. Tapi AI, kemana kita tanya, dia selalu bisa jawab apapun pertanyaan kita. Dan kalau tanya kepada pengacara, bayar nggak? Bayar, kecuali Yunus yang gratis. Pengacara lain bayar. Tanya ke AI, bayar nggak? Ada yang bayar, ada yang tidak. Ya cari aja yang tidak bayar, beres. Tapi kalaupun nanti kita bayar, itu harganya nggak akan mahal. Sama seperti kita beli kuota, sama seperti kita langganan video TV berbayar. Tapi hasilnya segala pertanyaan kita tentang hukum dia bisa jawab. Apapun yang kita tanya tentang soal penyakit dia bisa jawab. Lah kalau sudah begitu, kita mesti cari dokter nggak untuk nanya-nanya? Nah, kalau sudah begitu, 5 tahun yang akan datang hidup ini makin susah, makin enak. Makin susah, makin enak. Yang enak adalah yang enak. Iya kan? Di dunia ini pasti ada yang enak, ada yang nggak. Pasti itu nggak mungkin nggak. Ada yang untung, ada yang rugi, pasti itu. Tapi pertanyaannya, lebih banyak yang enak atau lebih banyak tidak enak? Lebih ah, lebih banyak yang untung atau lebih banyak yang buntung? Itu pertanyaannya. Nah, sayangnya kita selalu mau memilih yang enak, betul? Kita selalu memilih yang untung. Tapi seperti tadi, usahanya kecil, tapi ingin hasil yang besar. Nah, ini dia masalahnya. Doanya jarang. Baca Alkitabnya malas-malasan. Puasa nggak pernah. Ibadah asal-asalan. Tapi ingin Tuhan berkati saya. Hari ini dengarkan firman Tuhan mengatakan, hai orang Kristen, jangan lagi ikut Tuhan sembarangan, malas-malasan dan santai-santai. Sekarang kita harus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Bukan lagi waktunya kita ikut Tuhan seadanya. Jangan. Saat ini. Jangan nanti. Saat ini ikut Tuhan sungguh-sungguh. So, kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan juga akan memelihara, menjaga, memberkati kita sungguh-sungguh. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Oke, kita mau belajar untuk sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ada beberapa hal yang kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita baca Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 ayat 13. Ulangan pasal 11 ayat 13. Ini harus kita lakukan. Jangan nanti, mulai sekarang. Kalau kita nggak mau terlambat. Ulangan 11 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang kita lakukan sebagai orang Kristen, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kapan kita mendengarkan firman Tuhan? Waktu ibadah. Ya,
Makanya saya berusaha, satu, khotbah saya tidak lebih dari 45 menit. Itu saya usahakan. 30 menitan, 35, 36. Sebab saya tidak mau waktu saya khotbah ada yang bilang, aduh Pak Yunus khotbahnya kepanjangan, akibatnya saya jadi bosan, akibatnya saya jadi apa? Ngantuk. Kalau sudah ngantuk, tidur. Kalau sudah tidur, kalau ngorok masih mending kedengaran orang lain. Kadang-kadang bukan ngorok, tapi ngacai. Hadir. Ya. Jadi ayo kita ibadah hanya 1 jam lebih. Khotbah hanya 35 menit mungkin. Ya. Firman Tuhan bilang Ulangan 11 ayat 13. Kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Dengarkan perintah Tuhan dari mana? Waktu khotbah kita dengarkan, ya. Waktu baca Alkitab kita betul-betul baca dengan serius. Kedua, kita harus serius, harus sungguh-sungguh dalam hal apa? Hosea. Hosea pasal 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Ya. Ayo, jangan sampai terlambat. Kalau sudah mulai, ya baguslah. Kalau belum, ayo mulai dari sekarang. Sungguh-sungguh, serius ini ikut Tuhan. Jangan lagi main-main, jangan lagi santai-santai. Ya. Hosea 6 ayat 3. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Dan seperti hujan pada akhir musim dan mengairi bumi. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada yang kenal Pak Prabowo? Ada yang kenal Pak Prabowo? Siapa? Siapa yang kenal? Enggak tuh. Saya hanya tahu Pak Prabowo. Tapi saya nggak kenal dia. Kalau saya bilang, oh saya kenal Pak Prabowo. Pertanyaannya, dia kenal saya nggak? Itu namanya mengenal ya. Tapi kita tahu nggak siapa Presiden Indonesia? Tahu. Tahu kita siapa? Pak Prabowo. Itu kita tahu namanya. Tapi kita nggak kenal dia. Dan dia juga nggak kenal kita. Jangan kita hanya tahu tentang Tuhan Yesus, tapi kita nggak kenal siapa dia. Ini, perhatikan. Ya, jangan hanya tahu tentang Tuhan Yesus, tapi nggak mengenal Tuhan Yesus. Dan cilaka hidup kita ketika Yesus nanti bilang, aku tidak kenal engkau. Ayo, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita buka Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Saya baca. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal siapa? Yesus. Dan kuasa kebangkitannya. Baru kita rayakan Paskah kemarin. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Jumat Agung yang lalu. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Mati di dalam Yesus, bangkit di dalam Yesus, dan hidup nanti selamanya bersama dengan Yesus. Ayo, kenali Tuhan kita siapa. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita murah hati, amin. Tuhan kita segala hal yang baik-baik, oke. Tapi Tuhan kita juga kita kenali Tuhan yang cemburu. Nah, ayo, jangan main hati, jangan main mata dengan yang lain. Tuhan kita Tuhan cemburu. Nah, ya, Tuhan kita bisa marah nggak? Oh, Tuhan kan baik, Tuhan kan pemurah, dia nggak akan pernah marah. Siapa bilang? Yesus waktu masih hidup pernah marah? Pernah. Pernah balikan meja? Kenapa? Oh, iya, di rumah tempat ibadah orang berjual beli. Ya, kenali Tuhan. Kenali Tuhan dengan lebih dekat, dengan lebih dalam.
Yang ketiga, ayo. 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 1. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar, kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya apa? Lebih bersungguh-sungguh lagi. Hidup berkenan dengan Tuhan. Ayo, harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Menyenangkan hati Tuhan sehingga dia berkenan oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan. Bahkan dihargai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, sabaslah hai hambaku yang setia. Ayo, bikin senang hati Tuhan. Maka Tuhan tahu bagaimana menyenangkan hati kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia, yang berkenan di hadapan-Nya. Ayo, bikin hati Tuhan senang. Jangan hanya minta Tuhan senangkan kita, Tuhan senangkan kita, tapi kita nggak menyenangkan hati Tuhan. Ya, lebih sungguh-sungguh lagi berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya, kita buka Yeremia 7. Ayat kelima. Yeremia 7 ayat yang kelima. Yang pertama, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Yang kedua, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang ketiga, sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, nah, menyenangkan hati Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Yeremia 7 ayat 5. 1, 2, 3. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Nah, bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Lewat mulut kita, kita menyenangkan hati Tuhan. Lewat mata kita, kita menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa lagi? Lewat kaki kita, kita menyenangkan hati Tuhan. Lewat kelakuan kita, kita menyenangkan hati Tuhan. Dulu pernah ada pendeta yang pukul istri, rame, tahu? Ya. Satu orang Kristen, satu orang pendeta, tapi seluruh pendeta kena getahnya. Satu perbuatan yang buruk, seperti kata peribahasa, gara-gara nilah setitik, rusak susu sebelah. Jadi jaga tingkah langkah kita, jaga perbuatan kita. Dan itu kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi main-main. Jangan lagi santai-santai dalam ikut Tuhan. Ya. Hidup ini harus tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau tetap dalam pemeliharaan Tuhan, apapun bisa terjadi, apapun nanti akan terjadi, tapi kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana caranya agar Tuhan memelihara kita? Ya tadi itu. Sungguh-sungguhlah dengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguhlah baca firman Tuhan. Gereja kita mulai tahun 2025 kemarin, 1 Januari, punya gerakan, satu pasal baca Alkitab. Satu loh, nggak 5, nggak 10. Ada kan yang 1 tahun selesai. Nah, saya nggak bikin 1 tahun. Mau 2 tahun pun nggak ada masalah. Mau 3 tahun pun baca Alkitab sampai selesai nggak ada masalah. Tapi yang saya mau, jemaat setiap hari baca Alkitab. Pagi baca 1 pasal, malam baca 1 pasal. Pak, saya udah selesai 1 Alkitab.
Terus kalau dia itu nggak baca lagi. Ambil sederhananya begini. Contoh yang paling gampang. Sebentar lagi kita habis ibadah, kita makan. Makan biasanya sampai ke kenyang. Ada nggak yang makan dia sengaja nggak mau kenyang, ada nggak? Ada. Kalau dia nggak suka makanannya, ya asal makan aja. Tapi ini ada sebanyak ini makanan di depan, semuanya dia suka, bukan cuma setengah yang dia suka. Semuanya dia suka. Saya mau tanya, dia makan sampai kenyang atau dia bilang, nggak saya makan nggak mau sampai kenyang. Mana yang dia pilih? Dia pasti akan makan sampai sekenyang-kenyang. Pada saat sudah kenyang, disuruh lagi makan, dia makan nggak? Enggak. Kenapa? Dia bilang sudah kenyang. Ini siang ya, udah kenyang. Disuruh makan lagi, nggak mau, karena sudah kenyang. Saya mau tanya, nanti malam dia makan lagi nggak? Nanti malam dia makan lagi nggak? Ada yang bilang nggak. Kenapa? Siang udah kenyang. Kenyang banget. Perut sampai sakit. Jadi malam dia nggak makan. Saya mau tanya, besok pagi dia makan nggak? Besok siangnya dia makan lagi nggak? Besok malam dia makan lagi nggak? Dia akan bilang gini, enggak. Kenapa? Kemarin saya makannya kenyang. Kenyang kan saat itu. Setelahnya lapar lagi. Kita nggak boleh bilang, Pak Yunus saya udah selesai satu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi setelah itu saya nggak baca lagi. Kita mau terima berkat dari Tuhan hanya stop sampai di sini hari ini, mau nggak? Nggak mau. Maunya berkat Tuhan kapan? Terus, dan terus. Kenapa baca Alkitab? Nggak mau. Kenapa baca Alkitab punya alasan? Udah selesai satu Alkitab. Saya lebih dari satu kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi sampai hari ini tetap baca Alkitab. Sampai kapan? Sampai nggak bisa baca lagi. Ada saatnya kita nggak bisa baca lagi. Nanti bilang, aku mau baca Alkitab. Udah nggak bisa. Ayo, selagi bisa baca Alkitab. Selagi bisa dengarkan khotbah. Selagi bisa puji, muliakan nama Tuhan. Selagi bisa senangkan hati Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan apa? Tingkah laku, perbuatan, dan hidup ini. Lihat, ketika kita butuh, Tuhan hadir dalam kebutuhan kita. Ketika kita punya masalah, Tuhan hadir dengan solusi dalam masalah kita. Caranya apa? Seriuslah dalam ikut Tuhan. Sungguh-sungguhlah dalam ikut Tuhan. Jangan lagi main-main, jangan lagi buang-buang waktu. Apalagi dengan kalimat, nantilah ada waktunya. Kita nggak pernah tahu kapan waktu kita selesai. Kita nggak pernah tahu kan kapan kita dipanggil Tuhan. Pernah tahu nggak? Semuanya rahasia Tuhan kan. Jadi siap-siaplah. Kapan saja kita harus siap. Ya, jadi mulai hari ini mari sungguh-sungguh ikut Tuhan. Serius ikut Tuhan. Jangan main-main lagi, jangan santai-santai lagi. Dunia ini nggak semakin baik. Dunia ini semakin sulit. Tiba-tiba nanti ada perang di sana sini, kita gimana? Tiba-tiba ada gempa bumi, megatrust, kita mau gimana? Tiba-tiba harga naik, kita mau apa? Tiba-tiba ada anggota keluarga yang di PHK, kita mau apa? Ayo, siap. Apa yang kita siapkan? Iman kita. Iman kita kuat, maka kita akan sanggup menghadapi berbagai masalah. Bersama Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin.